Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak crowded, tapi gimana lagi. Mudah-mudahan kalian bisa dengar suara saya ya. Jadi aku cuma mau cerita. Kejadian ini terjadi di London, Inggris. Ini cerita mudah-mudahan bisa diambil manfaat buat kalian ya, khususnya umat muslim di dunia. Bahwa tema dari pembicaraan ini adalah soal kejujuran, guys. Bahwa umat muslim di dunia itu terkenal dengan sifat jujur ya. Jujur. Karena kejujuran adalah identitas. Itu pun udah saya buktikan sendiri. Nanti saya cerita lebih jauh lagi mengenai pengalaman saya di luar negeri, yaitu di negara di mana Nabi dilahirkan, yaitu di Madinah. Tapi saya mau mengupas terlebih dahulu cerita mengenai seorang imam masjid. Imam masjid yang bertugas di London, Inggris, itu setiap hari dari rumahnya menuju masjid, dia itu menggunakan semacam bis yang dibayar dengan cara menggunakan kartu ya. Suatu hari si bapak imam masjid ini setiap waktu sholat itu dia bolak-balik. Sholat asar, zuhur, maghrib, subuh, isya, dia selalu menggunakan bis itu. Jadi hanya untuk menjadi imam di sebuah masjid. Sebenarnya tidak jauh ya, makanya cuma menggunakan bis berlangganan yang berada di Inggris ya, kota Inggris. Ini pun saya baca dan saya lihat dari share grup kantor kerjaan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat gitu. Saya bagikan lagi kepada kalian yang belum baca dan belum tahu gitu. Batuk guys. Nah, si bapak imam ini udah sangat uzur ya, udah tua. Suatu hari kartunya kehabisan saldo. Nah, untuk membayar bis itu dia menggunakan uang cash. Nah, uang cashnya dibayar ke Pak Supir. Nah, si Pak Supir pun memberikan kembalian. Lalu kembalilah duduk si bapak itu di kursi paling belakang. Setelah dilihat, jumlah kembalian yang diberikan bapak supir itu ternyata lebih, guys. Batuk lagi. Maaf ya, guys. Lebih 20 sen. Kalau dalam hitungan rupiah Inggris saya nggak tahu, yang jelas di situ tertulis 20 sen, tidak banyak ya. Terus si bapak itu voice over di dalam hatinya berkata, "Ya Allah, ini uang kenapa dikasih lebih dari Pak Supir gitu. Lebihnya sih tidak banyak gitu. Tapi apakah aku harus menyimpan uang ini? Walaupun aku simpan uang ini, Bapak Supir pun tidak akan mengetahuinya. Cuma uang sedikit." Akhirnya dia berkecamuk dalam hatinya. Apakah mau mengembalikan uang itu pada Bapak Supir atau tidak gitu. Berkecamuk dalam hatinya hingga suatu waktu atau dia tibalah di tempat tujuan, yaitu masjid. Tibalah dia di masjid itu. Lalu dia berbicara kepada Pak Supir untuk mengembalikan uang itu. Pak Supir, maaf, Anda mengembalikan uang tadi lebih 20 sen, kata si bapak tua itu. Oh, Pak Tua, itu saya sengaja melebihkan uang kembalian untuk mengetes Anda. Karena saya tertarik dengan Islam selama ini, tertarik dengan agama yang Bapak anut, katanya. Kalau seandainya Bapak mengembalikan uang itu, hari ini juga saya akan masuk Islam.
Tetapi kalau Bapak tidak mengembalikan uang itu, mungkin saya tidak akan jadi masuk Islam. Seperti itu kata suka supir. Akhirnya si bapak tua pun istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau sampai aku tidak mengembalikan uang ini, apa yang terjadi dengan agamaku? Seperti itu guys. Nah, jadi kejujuran itu harus ditanamkan gitu, dimanapun, kapanpun, apalagi kita sebagai umat muslim ya. Nah, si bapak ini akhirnya merasa bersyukur gitu, bersyukur dan tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar. Sementara si bapak supir ini udah jelas dia mengetahui kan kejujuran seorang muslim gitu. Akhirnya dia masuk Islam guys. Jadi dia mualaf gitu. Itulah sepenggal cerita tentang kejujuran ya. Dimanapun kita berada, kejujuran itu penting untuk ditanamkan ya. Jadi kita bisa petik pelajaran dari sini. Itu sebuah hal kecil. Ada lagi satu yang mau saya sampaikan pada kalian, yaitu tadi tentang kejujuran. Sekarang tips kedua tentang sodakoh ya, atau sedekah ya. Suatu hari di sebuah negara, ini dari ibu nih, cerita dari ibu. Kalau yang ini cerita dari grup WhatsApp. Semoga bermanfaat juga buat kalian yang kikir ya, jangan kikir, jangan pelit. Jadi harus membantu orang susah, orang tidak punya. Jangan melihat orang dari penampilan, apakah dia pemulung, apakah dia gembel. Kalau hatinya jujur, hatinya baik, semua orang di mata Allah itu sama kan? Contohnya seperti ini. Jadi suatu hari di Turki, seorang kaya raya muslim tentunya, dia berjualan daging di sebuah pasar. Sementara ada seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak di rumahnya datang. Ibu itu orang tidak punya, orang tidak berkecukupan lah. Akhirnya datang dengan jujur meminta daging-daging yang apa sih namanya, yang daging yang mau dibuang oleh si penjual itu, seperti mungkin tulang-tulang atau mungkin gaji-gaji apa yang tidak. Pak, mohon maaf, katanya, saya mau meminta daging yang Bapak hendak buang, katanya. Anak saya di rumah ingin makan daging, katanya. Si bapak itu tidak sampai hati gitu. Oh ya Allah, ibu punya anak berapa di rumah? Saya punya 3 orang anak. Oh, seperti itu bu. Ya sudah, katanya, saya akan memberikan ibu selama 1 tahun. Jadi ibu setiap minggu ambil daging-daging ini. Jadi si ibu itu bukan dikasih bekas-bekas daging jelek gitu, tetelan ya gitu. Malah dikasih daging yang benar-benar daging khas, daging bagus, sebanyak 3 kilogram setiap minggu gitu. Ibu itu suruh mengambil daging itu dengan gratis, tidak usah bayar ya bu, katanya. Semoga bermanfaat. Ibu memberikan makan anak-anak ibu di rumah. Di latar belakang guys, karena si bapak itu orang kaya, tetapi dia tidak mau diam diri di rumah. Akhirnya dia bekerja dan berjualan daging seperti itu. Di latar belakang, si bapak yang memberikan daging ini, penjual daging ini, sebenarnya telah mempunyai penyakit. Dia sedang sakit sebenarnya. Dia sedang sakit dan akan dioperasi di luar negeri. Di Amerika, dia sudah janji sama dokter di Amerika bahwa bulan depan dia akan segera melakukan operasi. Suatu hari berangkatlah si bapak, sebelum berangkat ke luar negeri untuk operasi, si bapak pulang ke rumah nih ya, bapak tua ini, si bapak penjual daging pulang ke rumah. Dia senang banget tuh, wajahnya ceria, berseri-seri. Ya Allah bapak, kata anaknya kaget dengan bahasa Turki ya. Ya, kita turut berduka cita dengan gempa di Turki kemarin pada Tayyip Erdogan. Itu presiden favorit selain Putin. Entahlah, saya memfavoritkan Putin dan Tayyip Erdogan. Turut berduka pak.
Kita lanjutkan guys. Datanglah, pulanglah ke rumah si bapak dengan muka berseri-seri. Sang anak bertanya, anak perempuan, "Bapak, kenapa bapak terlihat senang sekali hari ini?" Seperti film ini ya, kartun apa sih namanya? Dialognya. "Oh, anakku, bapak senang sekali karena bapak telah membantu seorang ibu yang meminta daging untuk memberikan makan anak-anaknya. Dia dengan jujur kepada bapak meminta potongan-potongan daging yang akan bapak buang. Tapi bapak memberikannya dengan ikhlas. Selama setahun dia boleh datang ke kios kita untuk mengambil daging sebanyak 3 kilogram. Oh subhanallah, bapak baik sekali," gitu. "Ya anakku, tanamkanlah kebaikan itu kepada semua orang." Tibalah saatnya, hal yang ditunggu-tunggu. Pergilah si bapak ke luar negeri, ke Amerika, yang jelas-jelas rumah sakit paling baik di Amerika. Dia pun sudah berkonfirmasi sebelum-belumnya dengan dokter akan melakukan operasi. Namanya orang kaya kan gampang aja dia janjian, mengadakan sebuah janji gitu. Datang ke ruang dokter, bertemu dengan sang dokter, diperiksalah gitu penyakitnya, tumor kalau tidak salah, tumor gagal jantung atau apa gitu. Setelah diperiksa, si dokter merasa aneh, terkaget-kaget. "Kenapa dokter?" Ya dokternya bukan muslim, dokternya orang Amerika gitu. "Bapak," katanya, "ini sebuah hal yang ajaib." "Kenapa bapak?" "Kenapa pak dokter?" "Penyakit yang bapak derita selama bertahun-tahun selama ini sudah tidak ada lagi," katanya. "Saya tidak bisa mengoperasi karena sudah kembali sehat." Si bapak ini kaget gitu kan. "Yang benar dokter, saya datang ke sini untuk operasi seperti yang kita janjikan sebulan yang lalu." "Iya, tapi saya tidak bisa melakukannya," katanya, "karena Anda sudah sembuh total hari ini," katanya. "Anda bisa lihat sendiri," katanya, "hasilnya, coba lihat." Si bapak akhirnya melihat. Benar, dia sudah sehat dan sembuh. Ini cerita dari ibu dari teman-temannya, katanya ini kisah nyata. Ya mudah-mudahan kita ambil hikmahnya aja. Sebenarnya kan saya juga tidak tahu apakah cerita ini benar atau tidak ya kan. Intinya kita ambil positifnya, bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit guys. Sedekah itu adalah ajaib. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit seseorang. Ajaibnya sedekah ya seperti itu. Makanya saya mengajak kalian untuk bersedekah, jangan pelit, beramal, memberi makan orang yang tidak punya, memberi minum tidak banyak ya, maksudnya tidak harus uang banyak atau apa. Kalian bersedekah, datang ke sebuah masjid misalkan. Di dalam masjid biasanya sekarang sudah modernnya disediakan kulkas-kulkas. Ini contoh kecil yang saya lakukan agar kalian mencontoh saya. Di dalam masjid itu ada lemari es biasanya. Itu kita nggak usah bilang ke panitia atau apa, kita beli saja minuman yang banyak, masukkan ke kulkas-kulkas itu. Di situ kan tertulis di luarnya boleh diminum oleh siapa aja. Nah itu contoh kecil yang sangat kecil banget sih bagi kalian. Inti seperti itu, bersedekahlah agar kalian disehatkan, banyakkan umur. Gitu aja sih ulasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur. Selain bersedekah dan bersifat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.